Jadi nanti saya akan melakukan tanya jawab ya dengan Bapak. Nanti saya akan menanyakan seputar keluhan yang Bapak rasakan. Saya harap Bapak menjawab pertanyaan saya sejujurnya, karena itu menentukan tindakan apa yang saya ambil selanjutnya untuk menangani keluhan Bapak. Nanti juga saya akan menanyakan beberapa data yang mungkin pribadi, tapi Bapak tidak usah khawatir Pak ya, karena data yang saya ambil dari Bapak ini bersifat rahasia. Jadi pertama saya mau tanya dulu, siapa nama Bapak? Dani. Pak Dani umurnya berapa? 30 tahun. Alamatnya di mana Pak? Harmoni. Di Kemoni ya. Pekerjaannya apa Pak? Peternak. Peternak. Bapak sudah menikah? Belum. Jadi Pak Dani apa keluhannya Pak? Lemah dokter. Lemah badan. Iya. Lemahnya ini bagaimana Pak? Separuh badan atau setengah badan Pak? Seluruh badan dokter. Seluruh badan. Ini dirasakan sejak kapan Pak? Sejak 1 bulan lalu. 1 bulan yang lalu. Lemahnya ini ada faktor yang memperberat? Ada nggak Pak? Ada. Bagaimana misalnya Pak? Dulu saya kuat kerja dokter, tapi lama kelamaan tubuh saya lemah. Oh, jadi sudah susah ya kerja karena gampang lemah badannya. Iya. Bapak merasakan pusing? Pernah. Iya. Bisa gambarkan bagaimana pusingnya yang Bapak rasakan? Sampai mau jatuh isi. Oh, sampai mau jatuh ya. Bapak merasakan ada mual pun Pak? Ada. Ada keluhan batuk Pak? Ada. Bagaimana pernapasan? Apa ada pernah sesak begitu? Ada. Buang air kecilnya bagaimana Pak? Baik. Kalau buang air besarnya? Baik. Bapak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Pernah. Pernah? Oh, pernah ya. Keluarga ada yang seperti ini Pak? Tidak. Tidak ada. Ada pantangan atau enggak Pak? Tidak. Seputar pekerjaan Bapak kan peternak ya. Biasanya nih Bapak kalau bekerja pakai alas kaki enggak? Atau pakai alas tangan misalnya kalau menyentuh binatang-binatang begitu? Tidak. Tidak. Biasanya kalau sudah bekerja Bapak jadi cuci tangan pakai sabun? Enggak dokter. Enggak ya. Jarang. Jarang kita minum. Iya. Oke. Jadi Bapak Dani ya, umur 30 tahun. Bapak ini keluhannya lemah seluruh badan. Ada riwayat pernah mengalami yang seperti ini, ada keluhan pusing, mual dan muntah. Jadi Bapak, untuk mendengarkan diagnosis saya membutuhkan pemeriksaan fisik. Jadi di pemeriksaan fisik itu mungkin saya akan meminta Bapak untuk melepas baju, dan saya mungkin akan menyentuh bagian tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Bapak bersedia? Baik, karena Bapak bersedia, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi karena saya akan melakukan pemeriksaan fisik, jadi saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke ujung kaki. Selanjutnya saya akan memeriksa konjungtiva pasien dengan cara meminta pasien untuk melihat ke atas, dan saya akan menarik palpebra inferior ke bawah. Permisi Pak, bisa lihat ke atas? Terlihat konjungtiva tampak anemis. Selanjutnya saya akan memeriksa sklera dengan cara meminta pasien untuk melihat ke bawah ke arah kakinya, sedangkan saya akan mengangkat palpebra superiornya. Permisi Pak, lihat ke bawah. Pemeriksaan skleranya tidak tampak ipterik. Saya akan memeriksa di bagian hidungnya, tidak terlihat rhinorrhea.
Terus kita minta pasien untuk membuka mulut dan diperiksa bagian mulutnya. Pak bisa buka mulutnya. Pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada sariawan, dan saya melihat pada lidahnya tampak pucat. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian leher. Bapak bisa angkat lehernya sedikit. Baik, di lehernya tidak terlihat adanya pembesaran tiroid dan tidak terlihat pelebaran pada vena-vena. Baik, selanjutnya saya memeriksa di bagian dada. Bagian dadanya tampak simetris dan saat bernapas tidak ada bagian yang tertinggal. Selanjutnya saya turun ke bagian abdomen. Jadi di bagian abdomen saya tidak melihat adanya scars ataupun vena-vena yang melebar. Saya juga melihat perutnya ini datar dan tidak terlihat adanya tonjolan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada abdomen Bapak Dani. Sebelumnya saya meminta Bapak Dani untuk menekuk lututnya. Bapak Dani bisa menekuk lututnya, Pak? Dua-dua kakinya lututnya. Ini fungsinya agar otot pada abdomen itu lebih rileks. Jadi sebelumnya saya akan menghangatkan tangan saya dulu sebelum mempalpasi abdomen Bapak Dani untuk menyamakan suhu abdomen. Palpasi diawali dengan palpasi ringan. Tidak nampak ada tahanan saat dipalpasi. Kemudian dilanjutkan dengan palpasi yang dalam untuk mengetahui apakah ada penonjolan di bagian abdomen Bapak Dani. Saya tidak menemukan adanya tonjolan. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi di seluruh daerah abdomen. Suara dari daerah abdomen itu timpani, berarti ini normal. Saya akan melakukan auskultasi di daerah abdomen untuk mengetahui bunyi usus Bapak Dani. Bunyi ususnya baik, saya akan melakukan pemeriksaan yang lainnya. Selanjutnya pemeriksaan hepar. Jadi dimulai dari spina iliaca anterior superior, mengikuti sejajar dengan garis clavicular. Bapak bisa diteruskan sedikit. Saya akan mulai dari spina iliaca anterior superior sejajar dengan garis mid clavicular. Dan meminta pasien untuk tarik nafas kemudian menghembuskannya. Bapak bisa tarik nafas, Pak? Hembuskan, Pak. Hembuskan, Pak. Terus tarik nafas lagi, Pak. Begitu, terus buang nafas lagi. Saya tidak menemukan adanya pembesaran hepar. Saya akan memeriksa di bagian limfanya. Caranya itu kita menarik garis khayal dari spina iliaca anterior superior ke arah umbilicus. Kita ikuti sesuai pernapasan pasien, terus ke atas sampai di bagian arcus calostrum. Pada pemeriksaan ini saya tidak menemukan adanya pembesaran limfa. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan ekstremitas dari ekstremitas atas ke bawah. Pak bisa angkat tangannya. Jadi di tangannya ini saya tidak melihat adanya kuku sendok dan juga tidak terlihat adanya jari tabu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas inferiornya. Jadi saya akan merabanya untuk mencari apakah ada udem di kakinya dan sekaligus meraba kulitnya apakah suhunya dingin atau hangat. Setelah pemeriksaan fisik setelah dilakukan semuanya, kita catat di catatan rekam medis.
pemeriksaan kadar besi dalam darah Bapak. Sekalian karena saya juga mencurigai adanya infeksi cacing, jadi Bapak nanti akan diperiksa fesisnya Pak ya. Nah, misal untuk penata laksanaannya Pak, misalnya HB Bapak terlalu rendah, mungkin kita akan memberikan transfusi kepada Bapak Dani. Tapi kalau HB-nya tidak terlalu rendah, jadi kita bisa berikan obat-obatan saja Pak. Jadi untuk hari ini Pak, jadi nanti kita bentukkan